Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Iwan Firmansyah, Magister Pendidikan, beliau selaku dosen mengempu di mata kuliah pembelajaran IPS kelas tinggi di STKIP PGRI Bangkalan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul merancang dan menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Pada topik pembahasan diskusi kali ini, kami membawa 3 subtopik utama, yaitu 1. Pengertian pendekatan kognitif. Yang kedua, cara merancang penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang sedang berlandaskan pendekatan kognitif. Yang ketiga, menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif. Baik, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Haikal. Saya selaku moderator sekaligus presentator pertama, dan saya didampingi oleh teman-teman saya, yaitu ada Mayada sebagai presentator kedua, ada Bilqis sebagai presentator ketiga, ada Sonia sebagai presentator keempat, ada Lutfia sebagai presentator kelima, ada Rohma sebagai presentator keenam, dan juga Harim sebagai presentator ketujuh. Baik, saya akan masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu pengertian dari pendekatan kognitif. Baik, teori kognitif pertama yang dicetuskan oleh Jean Piaget. Beliau mengatakan bahwa kognitif adalah kegiatan seorang anak dalam beradaptasi dan menginterpretasikan objek serta kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar dirinya. Perkembangan kognitif adalah proses mental yang merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis. Yang kedua, dicetuskan oleh Ulrich Neisser, yang mengatakan bahwa kognitif hanya berbicara tentang 3 konsep, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga, dicetuskan oleh Robert M. Gagne. Kognitif merupakan proses internalisasi ilmu pengetahuan yang terjadi pada susunan saraf pusat ketika seorang berpikir dan memahami sesuatu. Keempat, dicetuskan oleh William N. Susanto, yang mengatakan bahwa pengertian kognitif dilihat dari cara seseorang dalam memecahkan sebuah masalah yang terlihat dari tingkah laku, tindakan, dan cepat atau lambatnya seseorang tersebut. Yang kelima, yaitu David Ausubel. Proses belajar kognitif dapat terjadi jika individu mampu mengasimilasikan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan baru. Yang keenam, Jerome Bruner mengatakan bahwa perkembangan kognitif manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kebudayaan, dan bahasa yang digunakan. Cara belajar terbaik adalah dengan memahami konsep arti atau hubungan melalui proses intuitif atau discovery learning. 7. Richard Mayer. Kognisi merujuk kepada semua aktivitas mental yang diasosiasikan dengan berpikir, mengetahui, dan mengingat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kognitif adalah kemampuan otak yang melibatkan proses berpikir, belajar, dan memahami yang dimiliki oleh individu. Pendekatan kognitif adalah suatu pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan pada proses mental internal atau dalam pikiran yang terjadi saat seseorang belajar dan memecahkan masalah. Intinya, pendidikan ini fokus pada bagaimana informasi diterima, diproses, disimpan, diingat, dan digunakan kembali oleh otak. Dalam konteks pembelajaran, pendekatan kognitif menganggap pembelajaran bukan sebagai penerima pasif informasi atau sebagai pandangan behaviorisme, melainkan sebagai peserta aktif yang mengorganisasi, menafsirkan, dan menyusun kembali informasi untuk membangun pemahaman. Karakteristik utama: 1. Proses mental fokus pada bagaimana pikiran bekerja seperti ingatan, persepsi, berpikir, pemecahan masalah, dan penalaran. 2. Pentingnya pemahaman. Pembelajaran dianggap efektif jika siswa mencapai pemahaman dan bukan sekedar menghafal. 3. Pembelajaran aktif. Siswa didorong untuk berinteraksi dengan materi, mengorganisasi ide, membangun hubungan antar konsep, dan merefleksikan
proses berpikir mereka sendiri. B. Cara merancang penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang sedang berlandaskan pendekatan kognitif. Perancangan metode pembelajaran IPS SD berlandaskan pendekatan kognitif perlu memperhatikan prinsip bahwa belajar adalah peristiwa mental proses internal seperti motivasi, kesengajaan, dan keyakinan dan siswa harus terlibat aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri konstruktivisme. Aspek kognitif yang dikembangkan menurut taksonomi Bloom, guru perlu merancang kegiatan yang menyentuh tingkatan kognitif, yaitu yang pertama, pengetahuannya mengingat, yang kedua, pemahaman menjelaskan, yang ketiga, penerapan menggunakan, yang keempat, analisis memecah menjadi bagian-bagian, yang kelima, evaluasi menilai, yang keenam, sintesis menggabungkan atau mencipta. Taksonomi Bloom itu ada 6. Yang pertama, mengingat, yang kedua, memahami, yang ketiga, mengaplikasikan, yang keempat, menganalisis, yang kelima, mengevaluasi, dan yang terakhir, yang keenam, mencipta. Langkah-langkah merancang metode pembelajaran kognitif. Salah satu metode yang sangat efektif dan berlandaskan kognitif adalah latihan inquiry inquiry section atau pemecahan masalah problem solving. Berikut adalah tahapan perancangannya. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran kognitif. Rumuskan tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur, terutama yang menekankan pada kemampuan berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, dan pemecahan masalah sosial. 2. Memilih metode kognitif yang tepat. Pilih metode yang mendorong siswa untuk bekerja sendiri, menemukan dan mengkonstruksi pengetahuan, seperti inquiry atau latihan inquiry, proses untuk memperoleh informasi melalui observasi, eksperimen atau pencarian jawaban atau pemecahan masalah. 2. Pemecahan masalah, problem solving activities, penjelasan diarahkan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah, induktif dan deduktif. 3. Merumuskan tahapan metode. Rancangan kegiatan harus mengikuti alur berpikir logis seperti 1. Menyajikan masalah. Guru mengajukan masalah yang menantang dan relevan dengan topik IPS. 2. Mengumpulkan dan verifikasi data. Siswa mengumpulkan data dari buku, observasi, atau sumber lain yang berkaitan dengan masalah. 3. Mengumpulkan unsur baru. Guru dan siswa mencocokkan informasi dengan masalah dan menemukan unsur-unsur baru. 4. Merumuskan penjelasan. Siswa dibimbing merumuskan penjelasan yang sistematis dan mendetail untuk menjawab masalah. 5. Menganalisis proses inquiry. Guru dan siswa merefleksikan proses yang telah dilakukan. 4. Guru sebagai fasilitator dan penyedia scaffolding. Rancangan harus mengubah peran guru dari penceramah menjadi fasilitator belajar. Guru menciptakan kondisi belajar yang efektif, menantang, dan menyenangkan. 1. Guru membimbing siswa melalui pertanyaan-pertanyaan kritis. 2. Guru menyediakan perancah untuk membantu siswa membangun jembatan antara apa yang sudah mereka ketahui dengan apa yang belum mereka ketahui, sehingga mereka dapat mencapai pemahaman yang sebenarnya secara mandiri. Dukungan penelitian ahli. Perancangan metode pembelajaran IPS SD dengan pendekatan kognitif didukung oleh konsep-konsep dari para ahli psikologi kognitif dan pendidikan. 1. Teori konstruktivisme Piaget dan Suparno. Menurut penelitian Jean Piaget atau dikutip oleh Dahar 2009, titik 2 159, pengetahuan dibangun dalam pemikiran siswa dan proses belajar melibatkan perubahan konsepsi siswa yang menghendaki konstruksi pengetahuan yang aktif oleh siswa. Prinsip ini mendasari penggunaan metode seperti inquiry dan pemecahan masalah di mana siswa secara aktif menalar dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Atau Suparno 2007. 2. Inquiry based teaching. Banyak ahli dan penelitian mendukung penerapan metode berbasis inquiry.
Metode kognitif seringkali menggunakan inquiry untuk memfasilitasi proses berpikir. Metode ini berpusat pada peserta didik di mana guru membimbing melalui pertanyaan yang diajukan, metode yang dirancang, dan data yang ditafsirkan oleh peserta didik. Alper 2018 dikutip dalam jurnal KPD. Hal ini sejalan dengan tujuan IPS SD yang salah satunya adalah mengembangkan kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inquiry, dan memecahkan masalah. Permendiknas nomor 22 tahun 2006. 3. Scaffolding dari Vygotsky. Konsep scaffolding yang dikemukakan oleh Vygotsky atau dikutip dalam jurnal KPD adalah salah satu strategi kunci dalam konstruktivisme kognitif dalam perencanaan pembelajaran. Guru berperan sebagai penasihat suportif yang memberi bimbingan perancah sehingga siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri dan mencapai pemahaman yang lebih baik. C. Menerapkan penggunaan metode pembelajaran IPS SD yang berlandaskan pendekatan kognitif. 1. Metode diskusi atau yang kita sebut dengan inquiry based learning. Metode ini mendorong siswa untuk bertanya, menyelidiki, dan membentuk pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dan juga pertukaran ide. 1. Basis kognitif, yaitu mengembangkan pemrosesan informasi dan juga pemecahan masalah dengan mengharuskan siswa untuk menganalisis berbagai sudut pandang dan mensintesis informasi. 2. Penerapan dalam IPS SD. A. Contoh topik, misalnya dampak positif dan negatif teknologi komunikasi seperti HP atau internet terhadap kehidupan sosial. B. Langkah. Guru mengajukan pertanyaan pemicu. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan temuan mereka. Setelah itu, dilakukan diskusi kelas untuk menyimpulkan konsep utama. Misalnya tentang perlunya tanggung jawab digital. Yang kedua, metode penemuan atau yang kita sebut dengan discovery learning. Siswa tidak diberi konsep jadi, melainkan diarahkan untuk menemukan dan menyimpulkan konsep atau prinsip itu sendiri melalui pengamatan, eksplorasi, dan percobaan sederhana. 1. Basis kognitif, yaitu membangun struktur kognitif atau skema yang kuat karena pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung, maksudnya aktif. 2. Penerapan dalam IPS SD. A. Contoh topik, misalnya jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kondisi geografis. B. Langkah. Guru menyajikan berbagai gambar atau video tentang lingkungan berbeda seperti pantai, dataran tinggi, kota, dan lain-lain. Siswa mengamati dan mencatat pekerjaan yang ada di setiap lokasi, lalu menemukan pola dan membuat kesimpulan tentang hubungan antara geografi dan mata pencaharian. 3. Metode peta konsep dalam kurung konsep mapping. Metode visual yang membantu siswa mengorganisir dan mempresentasikan pengetahuan mereka tentang suatu topik. Menunjukkan hubungan antar konsep. 1. Basis kognitif. Meningkatkan organisasi pengetahuan dan memori jangka panjang, karena siswa secara efisien membuat hubungan semantik antar konsep. 2. Penerapan dalam IPS SD. A. Contoh topik, sistem pemerintahan desa. B. Langkah. Siswa mulai dengan konsep inti dalam kurung pemerintahan desa. Kemudian, mereka menambah subkonsep dalam kurung kepala desa, RT atau RW, perangkat desa, tugas, dan menghubungkan dengan garis berlabel yang menunjukkan hubungan hierarkis atau fungsional. Dalam kurung misalnya kepala desa dibantu oleh perangkat desa. 4. Metode studi kasus dalam kurung case study. Siswa disajikan dengan situasi atau masalah kehidupan nyata yang relevan dengan materi IPS dan diminta untuk menganalisis serta mengusulkan solusi.
1. Basis kognitif, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan aplikasi konsep dalam konteks nyata. 2. Penerapan dalam IPS SD. A. Contoh topik: konflik di lingkungan sekolah (masalah kebersihan). B. Langkah: guru menyajikan kasus. Kelas 4 selalu kotor dan banyak yang menyalahkan petugas kebersihan. Siswa diminta untuk menganalisis siapa yang bertanggung jawab, mengaitkan dengan konteks hal dan kewajiban (IPS), dan merumuskan solusi misalnya membuat jadwal piket yang adil dan mengusulkan sanksi ringan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.